pengaruh substitusi tepung ikan dengan siput murbei terhadap penambahan bobot burung puyuh umur 1 sampai 5 minggu. Ya, pada bab pertama pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Penelitian merupakan suatu proses investigasi atas persoalan-persoalan yang muncul guna menemukan, menginterpretasi, dan merevisi jawaban atau fakta-fakta yang disusun secara sistematis sesuai prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji salah satu hasil dari peneliti sebelumnya mengenai pengaruh pemberian tepung siput murbei sebagai substitusi tepung ikan terhadap pertambahan bobot badan burung puyuh umur 1 sampai 5 minggu. Burung puyuh merupakan salah satu unggas yang pertumbuhan dan perkembangannya dapat dikatakan relatif cepat. Dan di sisi lain, hampir seluruh bagian dari burung puyuh ini dapat dikonsumsi oleh manusia karena banyaknya protein yang terkandung di dalamnya. Sehingga burung puyuh ini cocok untuk digunakan sebagai bisnis sampingan ataupun bisnis komersil. Dalam pemeliharaannya, penyediaan pakan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan guna pertumbuhan dan perkembangan burung puyuh. Namun, banyak pakan yang harganya terbilang mahal dan ketersediaannya hampir sulit untuk digunakan sebagai pakan burung puyuh karena sering bersaing dengan kebutuhan manusia. Dan dalam penyediaannya banyak diimpor dari luar negeri. Misalnya, pakan yang terbuat dari tepung ikan. Dengan demikian, perlu adanya alternatif lain terkait pakan untuk burung puyuh. Salah satu contohnya yaitu pakan yang berasal dari golongan hewan moluska, yaitu siput murbei. Siput murbei ini memiliki nutrisi yang tinggi, sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pakan burung puyuh sebagai substitusi dari tepung ikan yang harganya terbilang mahal dan ketersediaannya hampir sulit tadi. Lalu identifikasi atau rumusan masalah. Bagaimana pengaruh pemberian tepung siput murbei sebagai substitusi tepung ikan terhadap pertumbuhan bobot badan burung puyuh umur 1 sampai 5 minggu. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung siput murbei sebagai substitusi tepung ikan terhadap pertumbuhan bobot badan burung puyuh umur 1 sampai 5 minggu. Dan manfaat penelitiannya yang pertama yaitu 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi peternak burung puyuh dalam hal pemberian nutrisi atau pakan ternak. Yang kedua, sebagai sarana referensi atau untuk memperbanyak literatur dalam bidang nutrisi dan makan ternak. Untuk selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu burung puyuh atau bahasa latinnya Coturnic japonica. Burung puyuh atau Coturnic japonica adalah unggas daratan yang memiliki tubuh relatif kecil. Burung puyuh merupakan makan segala. Menurut Nugroho dan Mayun, beberapa keunggulan puyuh diantaranya adalah pada usia 42 hari sudah dapat menghasilkan telur, menghasilkan 250 sampai 350 butir telur dengan berat rata-rata 10 gram per butir. Penelitian terhadap puyuh tidak memerlukan lahan yang luas, bersifat lebih adaptif. Telur dan daging puyuh memiliki nilai gizi yang tinggi dan bersifat lebih toleran pada pakan. Usaha peternakan burung puyuh memiliki prospek yang baik dilihat dari permintaan pasar terhadap hasil produk seperti telur dan daging burung puyuh. Yang kedua yaitu siput murbei. Siput murbei merupakan siput air tawar yang termasuk ke dalam famili Ampullariidae. Siput murbei mengandung asam omega 3, omega 6, dan omega 9. Dari hasil uji proksimat, kandungan protein pada siput murbei 57,76%. Kandungan protein yang tinggi dalam siput murbei tersebut dapat digunakan sebagai pakan burung puyuh, karena burung puyuh merupakan hewan yang membutuhkan pakan dengan kadar protein yang tinggi untuk mempercepat pertumbuhannya. Next. Selanjutnya yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. RAL merupakan jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Hal ini dapat dilakukan karena lingkungan tempat percobaan diadakan
relatif homogen, sehingga media atau tempat percobaan tidak memberikan pengaruh berarti pada respon yang diamati. Adapun model rancangan acak lengkap, menurut Sastro Supadi, adalah sebagai berikut. YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ dengan I mulai 1 sampai dengan T dan J 1 sampai dengan R. YIJ merupakan respon atau nilai pengamatan dari pelakuan ke I dan ulangan ke J. Mu merupakan rata-rata umum, tau I pengaruh pelakuan ke I, dan epsilon IJ merupakan pengaruh galat percobaan dari pelakuan ke I dan ulangan ke J. Selanjutnya, yaitu uji Levin. Uji Levin digunakan untuk menguji kesamaan varians dari beberapa populasi, karena ada beberapa metode statistik yang memerlukan adanya asumsi kesamaan varian sebagai salah satu syarat dapat digunakannya metode statistik tersebut. Adapun rumusan dari uji Levin seperti yang tertampil dalam layar, di mana N merupakan jumlah observasi, K merupakan banyaknya kelompok, dan ZIJ merupakan nilai mutlak dari rata-rata nilai mutlak dari YIJ min YI titik bar. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Salah satu contoh dari pengujian normalitas yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Yang keenam yaitu koefisien keragaman. Koefisien keragaman di sini berarti koefisien yang menunjukkan derajat ketepatan serta keandalan kesimpulan suatu percobaan. Koefisien ini juga dinyatakan sebagai persen rata-rata dari rata-rata umum percobaan. Nilai koefisien keragaman dapat dinyatakan sebagai berikut. KK sama dengan akar KTG per YIJ bar kali 100%. Dengan KK merupakan koefisien keragaman dan KTG merupakan kuadrat tengah galat. YIJ bar merupakan rata-rata umum. Nilai koefisien keragaman yang semakin kecil berarti bahwa derajat kejituan dan keandalan akan semakin tinggi, sehingga validitas kesimpulan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Bab 3 yaitu metode penelitian. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian di Nomesen, Desa Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Madya Medan, yang dimulai pada bulan April sampai bulan Mei 2011. Sampling populasi sasaran. Menurut Nana Xiao di Sukmadinata, populasi target atau sasaran adalah populasi yang menjadi sasaran keterberlakuan kesimpulan penelitian kita. Populasi sasaran dalam penelitian ini yaitu burung puyuh dengan jenis Cortunix japonica dengan umur awal 1 minggu. Metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti pengaruh pemberian tepung siput murbei sebagai substitusi tepung ikan terhadap pertumbuhan bobot burung puyuh umur 1-5 minggu adalah rancangan acak lengkap. Alasan digunakannya RAL yaitu karena bahan percobaan yang diuji homogen atau relatif homogen. Pemeriksaan asumsi homogenitas varian dilakukan menggunakan uji Levin. Selain itu, diperlukan juga uji normalitas guna menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah analisis. Digunakan 3 uji. Yang pertama, uji Levin. Melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levin dengan melihat p-value. Jika nilai p-value lebih besar alfa, maka data homogen. Berikut langkah-langkah untuk uji asumsi kehomogenitasan. Yang pertama, klik analis.
kemudian compare means, dan klik one way ANOVA. Kemudian, masukkan variabel hasil dalam dependent list dan variabel perlakuan dalam faktor. Kemudian, klik option dan pilih homogeneity of variant test. Setelah itu, menginterpretasikan hasil output SPSS. Kemudian, uji yang kedua, yaitu uji normalitas. Melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat p-value. Jika nilai p-value lebih besar alfa, maka data berdistribusi normal. Berikut langkah-langkah uji asumsi kenormalan. Yang pertama, klik analis, non-parametric test, kemudian one sample KS, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, masukkan variabel hasil dalam tes variabel list. Kemudian pilih normal pada ujung bawah di sebelah kiri dan interpretasikan hasil output SPSS. Yang ketiga, uji univariat. Melakukan uji keragaman dengan menggunakan uji univariat. Berikut langkah-langkahnya, yaitu klik analis, general linear model, dan univariat. Kemudian, memasukkan variabel hasil dan dependent variable dan ulangan dalam fix faktor. Kemudian, klik model dan pilih custom. Kemudian, masukkan perlakuan dalam model. Setelah itu, interpretasikan hasil output SPSS. Hasil dan pembahasan. Untuk meneliti pengaruh substitusi tepung ikan dengan tepung siput murbei terhadap pertambahan berat badan burung puyuh umur 1-5 minggu, dilakukan penelitian di dalam kandang sistem baterai. Perlakuan pada penelitian ini adalah persentase pemberian tepung siput murbei dan terdapat 4 perlakuan, yaitu R0, pemberian tepung siput murbei sebanyak 0%, R1, pemberian tepung siput murbei sebanyak 4,5%, R2, pemberian tepung siput murbei sebanyak 9%, dan R3, pemberian tepung siput murbei sebanyak 13,5%. Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, sehingga hasil pengamatannya sebagai berikut. Untuk analisis data, yang pertama yaitu uji keragaman. Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung ikan dengan tepung siput murbei terhadap pertambahan berat badan burung puyuh umur 1-5 minggu, dapat diketahui dengan dilakukan analisis keragaman dengan bantuan software SPSS dengan nilai alfa sebesar 0,05. Hipotesisnya yaitu H0, pemberian tepung siput murbei sebagai substitusi tepung ikan tidak berpengaruh terhadap pertambahan berat badan burung puyuh umur 1 hingga 5 minggu. Dan H1-nya yaitu minimal ada 1 yang berpengaruh terhadap pertambahan berat badan burung puyuh umur 1 hingga 5 minggu. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama klik analyze, lalu pilih general linear model, lalu univariate. Untuk dependent variabelnya yaitu respon dan fix faktornya yaitu perlakuan. Untuk modelnya pilih custom, lalu masukkan perlakuan ke dalam model. Berdasarkan hasil pengujian, didapat nilai p-value sebesar 0,136. Nilai p-value lebih besar dari alfa, maka terima H0, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian tepung siput murbei sebagai substitusi tepung ikan tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan burung puyuh umur 1 hingga 5 minggu. Lalu yang kedua yaitu uji Levin. Metode pengujian untuk mengetahui homogenitas varian pada data penelitian ini menggunakan uji Levin atau Levin test dengan bantuan software SPSS dengan nilai alfa sebesar 0,05. Untuk hipotesisnya yaitu H0, varians data homogen, dan H1 yaitu varians data heterogen. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik analyze, pilih compare means, dan one way ANOVA. Untuk dependent list-nya, kita masukkan respon. Untuk faktornya yaitu perlakuan.
Untuk optionnya, kita pilih homogeneity of variances. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai p-value sebesar 0,313. Nilai p-value lebih besar dari alfa, maka terima H0, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa varians data penelitian ini adalah homogen. Yang ketiga yaitu uji normalitas. Metode pengujian untuk mengetahui residual data berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software SPSS dengan nilai alfa sebesar 0,05. Untuk hipotesisnya yaitu H0, residual data berdistribusi normal, dan H1, residual data tidak berdistribusi normal. Langkah-langkahnya yaitu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih One Sample Kolmogorov-Smirnov, masukkan variabel respon, dan pilih normal. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai p-value Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,565. Nilai p-value lebih besar dari alfa, maka terima H0, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa residual data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu koefisien keragaman. Koefisien keragaman adalah koefisien yang menunjukkan derajat ketepatan serta keandalan kesimpulan suatu percobaan. Adapun nilai koefisien keragaman pada penelitian ini sebagai berikut. Untuk nilai varians kuadratnya yaitu KTE sama dengan 0,009. Untuk nilai koefisien keragamannya sendiri diperoleh sebesar 3,02%. Nilai koefisien keragaman yang semakin kecil, maka derajat ketepatan dan keandalan akan semakin tinggi. Demikian pula validitas kesimpulan yang diperoleh semakin tinggi. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan. Dengan nilai koefisien keragaman sebesar 3,02%, diperoleh kesimpulan bahwa pemberian tepung siput Murphy sebagai substitusi tepung ikan tidak berpengaruh terhadap pertambahan berat badan burung puyuh umur 1-5 minggu, atau tidak ada keragaman dalam tepung siput Murphy dan residual data berdistribusi normal. Next. Saran. Saran yang dapat kami berikan sebagai bahan pertimbangan bagi peternak burung puyuh dalam hal pemberian nutrisi atau pakan ternak, peternak dapat meningkatkan persentase pemberian tepung siput Murphy, atau peternak dapat mengganti tepung siput Murphy dengan substitusi lain yang memiliki kandungan nutrisi sesuai untuk makanan ternak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.